Salam barometer. Di video kali ini kita akan mengupas sistem pengapian contoh busi ya, yang paling spesifik. Fungsinya sangat berpengaruh pada kendaraan. Jadi untuk video kali ini pengecekan busi ya. Kenapa harus dicek? Soalnya busi itu bagian dari pembakaran ya. Kenapa kita harus melakukan pengecekan secara berkala? Karena di dalam mesin berfungsi sebagai percikan api ya. Jadi dari CDI ke coil lalu ke busi mempercikan api yang di sistem pembakarannya nih ya. Jadi terdapat pada karburator ya, kendaraan ini karburator. Jadi udara dan bahan bakar bercampur untuk mengkompresikan, lalu terjadi ledakan di dalam ruang bakar. Mengapa ini harus dibersihkan? Satu, biar tidak lengket ya, karena di sini panas. Jadi dia mengeluarkan api ya, api terbakar di dalam ruang bakar. Jadi butuh perawatan. Kalau enggak, satu, biasanya kerak seperti ini bergerak. Nomor dua, ini bisa patah ya, atau dicabut sini bisa bahaya. Makanya perlu ada perawatan ya, pengecekan pada busi. Kalau ini terjadi masalah, biasanya kendaraan mogok. Nomor dua, nyendat-nyendat seperti itu. Jadi harganya memang murah ya. Kenapa nggak diganti sekalian? Silahkan, itu lebih bagus. Jadi perawatan periodik itu memang perlu ya. Jadi bagaimana tata cara kita untuk membersihkan? Saya menyarankan untuk tidak memakai amplas, sikat baja, ataupun direndam dalam bensin. Itu bisa merusak elektroda. Jadi umpama kita pakai amplas ya, biasanya di sini elektrodanya ini bisa berkurang. Jadi kerja busi jadi tidak maksimal. Kalau di saya cuma menggunakan sikat nilon ya. Jadi dibersihkan. Saya cuma membersihkan aja agar tidak berbahaya. Boleh menggunakan, ada cairan khusus untuk cairan pada pembersih kampas ya, kampas rem yang tidak mengandung metal. Itu malah saya sarankan, nggak apa-apa disemprot pakai itu. WD pun boleh, WD 40. Malah saya sarankan pakai sikat yang halus, WD 40 atau cairan pembersih kampas rem ya, terutama. Yang lebih bagus diganti aja. Dan menggunakan lap ya. Dulu itu kita tidak mempunyai semprotan ya, WD ataupun pembersih kampas. Jadi kita biasa menggunakan amplas ya. Ternyata itu tidak disarankan. Setelah itu kita ukur menggunakan fuller ya. Jadi untuk kendaraan biasanya total ya, biasanya kendaraan itu 0,6 sampai 9. Kita lihat. Biasanya kalau motor sport itu 8 sampai 9. Kalau BP atau matic biasanya umum itu digunakan 6 atau 7. Nah, jadi ini ya 0,6, 0,7, 0,8. Ya, saya tunjukkan ini. Jadi
kendaraan itu berbeda-beda, ataupun di dalam semisalkan busi baru biasanya ada tulisannya di ini 0,6, yang ini 0,7, 0,8. Karena ini nggak spot ya, biasanya di angka ini ya, ini atau ini ya, kita coba. Nah ini masih terlalu renggang ya, kelihatan. Jadi ini ditarik ataupun tidak baret ya, di sini biasanya pakai 0,7. Kita cek. Nah berarti batas busi masih aman ya di 0,7 ini. Oke, cuma setelah itu kita coba api berwarna apa. Yang bagus adalah biru. Tak masalah ya, kita memang pakai cangklong ataupun cok busi ya, kita pegang nggak masalah, tidak akan terjadi tersengat ya. Jika percikan busi itu merah ya kita ganti aja, wong harganya juga murah ya. Jadi coba kita umpam pakai kompresor pun boleh ya, membersihkan jas yang bagus ya, kompresor jas pada bagian ini ya, pakai kompresor jas silahkan, nggak apa-apa, cuma dibersihkan ya. Kalau saya tidak menyarankan pakai sikat baja ataupun amplas atau cairan yang mengandung metal ya. Ya saya menyarankan kalau memasang jadi harus pakai tangan dulu, jangan pakai langsung kunci busi ya, karena yang dikhawatirkan nanti tidak presisi pada saat pengencangan. Kita cukup pakai tangan. Kalau ini bergerak berarti dia sudah lurus, seperti itu ya. Saya menyarankan untuk pemasangan baut ataupun seperti ini kan sangat krusial ya. Saya bila sudah cukup keras baru kita pakai alat. Apakah busi aja yang kita periksa? Enggak, cop busi pun kita harus periksa. Kenapa? Karena ini menghantar listrik ya, seperti ini. Kita cek pakai disemprot seperti ini ya, lubang disemprot pakai kompresor. Nah, ini kan kelihatan bersih ya, masih aman. Kenapa kita harus melakukan perawatan secara periodik? Karena di sini dari listrik, jadi bahan bakar yang terkompresi bisa mengakibatkan kerak pada busi. Kita bersihkan aja. Kalau kerak nggak bisa dibersihkan, mending kita ganti. Ini contoh busi yang harus diganti ya. Karena kenapa? Busi ini bisa macet kayak gini ya. Terjadi kerak seperti ini. Ini nggak bisa dibuka ya. Jadi kita harus membuka head, kan rugi besar. Padahal harganya murah. Jadi umpama ada busi yang seperti ini ya teman-teman, nah, seperti ini keraknya sangat banyak ya, seperti ini kerak sangat banyak. Bila tidak bisa dibersihkan mending diganti aja, karena beresiko membuat kendaraan Anda tidak berjalan sesuai normal ya. Contoh kalau ini tidak bisa dibersihkan mending diganti aja. Karena biasanya kerak sisa pembakaran yang tidak bisa terurai, mungkin ada kebocoran klep atau kebocoran ring piston atau seal klep, jadi mengakibatkan oli tercampur di dalam ruang bakar ya. Jadi kerak seperti ini. Kalau kerak nggak bisa dibersihkan kayak gini, mending kita ganti aja, harganya murah. Jadi motor Anda nggak mogok. Kita tes ya, kita aman.
Oke. Salam barometer.